Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang geografi kebencanaan yang berfokus pada bencana tsunami. Apa itu bencana tsunami? Bagaimana faktor terbentuknya tsunami? Bagaimana mitigasi tsunami? Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang ke-6 kita sudah mempelajari tentang bencana gunung meletus. Dan kita juga sudah mempelajari bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan bukan dari alam, misalkan seperti kegagalan teknologi. Oke. Nah, kita akan melihat faktor penyebabnya apa, kemudian kita akan melihat lagi karakteristik tsunami, kita akan mempelajari potensi tsunami, mitigasi bencana tsunami. Nah, jadi itu penting ketika ada tsunami. 4 faktor inilah yang harus kita ketahui, yang terutama bagian mitigasi bencana tsunami. Nah, apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang lautan yang sangat besar dan menerjang daratan yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal. Menurut Sudrajat tahun 1994, tsunami yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan terjadinya perubahan bentuk di dasar laut dalam secara cepat yang diakibatkan oleh berbagai faktor geologi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa adanya letusan gunung berapi dan juga gempa bumi. Ini adalah pengertian dari tsunami. Tapi secara kasar kita bisa melihat bahwa tsunami itu seperti ombak yang sangat besar dan juga sangat tinggi. Nah, jadi ombak yang sangat besar itu akan meluluh lantahkan apapun yang dilewatinya. Nah, kita sudah berkali-kali dilanda oleh tsunami. Pada tahun 2004 itu ada di daerah Aceh, kemudian ada di Palu. Nah, banyak sekali tsunami-tsunami yang diakibatkan oleh patahan, peristiwa-peristiwa geologi, ya kan, faktor geologi, dan juga letusan gunung berapi seperti pada letusan Gunung Krakatau. Yang pertama itu kita akan melihatnya. Faktor yang pertama itu ada gempa bumi bawah laut. Nah, ketika terjadi gempa bumi bawah laut, maka daratan yang di bawah itu akan terguncang sehingga ombak atau air yang di atasnya itu mengalami guncangan, dan itu berpotensi menimbulkan tsunami. Ya, semakin besar skala liternya, semakin besar guncangannya, maka tsunami itu akan semakin besar. Nah, faktor yang kedua itu adalah pergeseran lempeng tektonik. Nah, aktivitas lempeng tektonik seperti pada gambar yang di slide ini, itu bisa kita lihat ketika sebuah lempeng bertubukan, itu tentu dia akan memicu gempa bawah laut. Dan gempa bawah laut tersebut akan menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, pergeseran ini menciptakan ketidakstabilan dan pemindahan air dengan cepat. Nah, jadi dia sebenarnya konsepnya itu hampir mirip dengan gempa dasar laut, namun ini dia patah atau dia bertubrukan, sehingga bentuk dari permukaan laut, ya, permukaan di dasar laut itu dia menjadi berubah secara tiba-tiba, maka terjadilah gelombang yang sangat tinggi. Selanjutnya ada longsoran di bawah laut. Jadi yang bisa longsor itu sebenarnya tidak hanya di permukaan saja, tetapi di dasar laut juga bisa. Nah, longsoran yang terjadi di dasar laut, baik akibat gempa ataupun faktor yang lain, dapat memindahkan air dalam jumlah banyak sehingga menimbulkan gelombang tsunami. Nah, ya, seperti kita bermain di dalam ember, ketika ember itu berubah posisi bawahnya, dataran bawahnya, ya, dia akan memicu gelombang. Nah, semakin tinggi, semakin curam atau semakin berubah di bagian dasar lautan, nah itu gelombangnya itu akan semakin besar. Selanjutnya, tumbukan meteor atau asteroid. Nah, kalau misalkan kita melihat pada gambar di sini, nah seperti kita melihat pada film dinosaurus. Nah, ketika ada meteor jatuh, kemudian terjadilah tsunami yang sangat besar. Nah, atau ada video-video seperti
Final Destination. Di situ pernah juga ada, atau juga seperti film kiamat yang sering beredar itu kan. Jadi ketika ada benda asteroid, meteor gitu, kena permukaan laut, kemudian kan laut itu akan terguncang airnya. Nah, air yang terguncang itu menimbulkan tsunami yang sangat besar, tsunami yang sangat dahsyat. Namun hal ini sebenarnya jarang terjadi. Kenapa? Karena kan kita mempunyai lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer itu melindungi bumi dari benda-benda asteroid seperti ini. Meteor-meteor ini akan hancur lebur ketika melewati lapisan dari atmosfer. Selanjutnya ada karakteristik tsunami. Nah, jadi tentu ada ya pembeda antara tsunami dengan ombak yang ada di laut. Jadi tentu ada bedanya. Apa sih bedanya? Nah, itu kita lihat. Yang pertama itu tentang tinggi gelombang tsunami. Di tengah lautan itu dia mencapai kurang dari 5 meter. Secara bersamaan, gelombang tsunami akan mencapai pantai dengan tinggi hingga 30 meter. Ternyata gelombang tsunami itu pada awal terciptanya itu sekitar kurang dari 5 meter. Tapi ketika dia sampai ke daratan, ke pantai, bibir pantai, itu bisa mencapai 30 meter. Kemudian panjang gelombang tsunami itu sekitar 50 sampai 200 km. Jauh lebih besar daripada gelombang pasang laut yang hanya 50 sampai 150 meter. Panjang gelombang tsunami itu ditentukan oleh kekuatan gempa. Nah, contohnya pada gempa bumi tsunami dengan kekuatan magnitudo 7 sampai 9, maka panjang gelombang tsunami bisa bersekitar 2050 km dengan tinggi gelombang 2 meter dari permukaan laut. Selanjutnya, periode waktu gelombang tsunami yang berkekuatan tinggi hanya memiliki durasi gelombang sekitar 10 sampai 15 menit. Cepat lambatnya gelombang tsunami itu tergantung pada kedalaman laut. Apabila kedalaman laut berkurang setengahnya, maka kecepatan gelombang tsunami akan berkurang sebanyak 3/4-nya. Nah, ini adalah karakteristik dari tsunami. Jadi kalau misalkan Ananda sudah melihat tanda-tanda laut yang tiba-tiba mengering atau air yang tiba-tiba menyusut, segera jauhi pantai. Kenapa? Karena mungkin itu adalah tanda-tanda awal akan terjadinya peristiwa atau bencana tsunami. Selanjutnya itu ada potensi tsunami. Nah, potensi terjadinya tsunami itu terkait dengan beberapa faktor geologis dan juga geografis yang menjadikan wilayah tertentu lebih rentan terhadap tsunami dibandingkan dengan wilayah lain. Nah, jelas ya. Jadi faktornya itu kan ada faktor geologis dan juga geografis. Secara geografis saja, Indonesia itu adalah negara maritim atau negara kepulauan. Dengan kata lain, negara kepulauan tentu memiliki perbatasan laut paling banyak karena kita berbentuk kepulauan, gitu kan? Nah, contohnya saja di bagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, itu tuh perbatasan semuanya kelilingnya dengan laut. Oleh karena itu, potensi kita lebih besar untuk terjadi tsunami. Wilayah cincin api Pasifik. Nah, wilayah ini sangat rentan terjadi tsunami. Kawasan yang berada di sekitaran cincin api Pasifik, Ring of Fire, memiliki potensi besar mengalami tsunami. Wilayah ini merupakan zona aktivitas seismik yang tinggi, di mana sering terjadi gempa bumi dan juga letusan gunung berapi di bawah laut. Negara-negara seperti Indonesia, Jepang, Filipina, dan Chili termasuk di kawasan ini. Nah, bisa kita lihat ya, itu pada peta. Jadi ternyata Indonesia itu adalah daerah yang dilalui oleh Ring of Fire. Oleh karena itu, kenapa Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi aktif? Pernah nggak kira-kira Anda berpikir, kenapa ketika Gunung Kerinci erupsi, kemudian kok Gunung Merapi juga ikut erupsi? Dan kenapa Gunung Wakatobi laki-laki itu kok erupsi dan Gunung Merbabu juga erupsi? Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu karena kita berada di pada kawasan Ring of Fire, di mana kawasan ini adalah kawasan yang dilalui oleh cincin api Pasifik, kayak gitu. Jadi itulah yang mempengaruhi kenapa gunung yang satu dengan gunung yang lain itu saling berhubungan.
Nah, kemudian kenapa ini menjadi sebuah faktor? Karena yang sudah dijelaskan juga, ketika gunung api dalam lautan itu erupsi atau meledak, tentu akan menimbulkan perubahan bentuk, dan perubahan bentuk di dasar laut itu tentu akan memicu gelombang. Tergantung seberapa besar letusan gunung berapi, semakin besar letusannya semakin tinggi gelombangnya. Kemudian ada aktivitas tektonik di zona subduksi. Zona subduksi yaitu area di mana lempeng tektonik bertabrakan dan salah satu lempeng masuk ke bawah lempeng lainnya. Adalah wilayah dengan potensi tsunami yang sangat tinggi. Aktivitas gempa bumi di zona ini seringkali menyebabkan pergeseran sesar laut yang signifikan memicu tsunami. Indonesia misalnya berada di pertemuan 3 lempeng tektonik sehingga mengalami gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, jelas Indonesia itu ada 3 lempeng yang sudah juga saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ketika lempeng-lempeng itu bertuburkan, maka yang terjadi adalah perubahan pada dasar lautan. Perubahan-perubahan pada dasar lautan yang secara signifikan itulah yang akan menyebabkan tsunami. Itu yang menjadi potensi kenapa Indonesia itu memiliki potensi besar untuk terjadi tsunami di daerah Indonesia. Contohnya saja seperti di daerah Mentawai yang sudah sering dibicarakan. Nah, itu kan ada megatrans di situ. Nah, ketika megatrans itu mengalami perubahan, pergeseran, maka akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat. Ya, semoga aja kita tidak merasakan hal itu. Selanjutnya ada mitigasi bencana tsunami. Ya, ini yang paling penting. Jadi apa itu mitigasi? Mitigasi itu ya upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, atau kita bisa sebut untuk meminimalisir ya terjadi korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan sarana prasarana, infrastruktur. Nah, itulah mitigasi. Bagaimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Oke, yang pertama itu prabencana. Prabencana artinya sebelum bencana. Yang pertama tentu pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Biasanya kalau di pantai-pantai itu biasanya sudah ada sirene-sirene. Nah, itu salah satu pembangunan sistem peringatan dini untuk memberitahu, dan alat-alatnya pun sekarang sudah mulai canggih. Yang kedua itu meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya masyarakat pesisir. Sosialisasi cara penyelamatan terhadap bahaya ini yang kita lakukan ya, untuk kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana biar supaya cara mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat itu benar. Saat terjadinya bencana ini, ketika bencana terjadi, yang pertama itu cari dataran yang lebih tinggi. Itu sudah jelas ya, kalau kita naik ke gedung atau kita naik ke perbukitan. Jangan memaksakan diri membawa kendaraan, apalagi mobil saat evakuasi. Yang ketiga, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Jangan memaksakan diri membawa harta benda karena akan memperlebar evakuasi. Jadi kalau misalkan sedang tsunami itu, nah kemudian kita fokus saja kepada diri kita untuk penyelamatan dan keluarga dan orang-orang. Jadi kalau untuk benda, mobil, rumah, barang berharga itu tidak seberharga nyawa kita. Oleh karena itu kita harus lebih mementingkan keselamatan diri kita dan keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, hindari sungai dan jembatan karena gelombang tsunami akan jauh lebih kuat di dalam aliran sungai. Nah, itu kita harus menghindarinya. Lanjut. Setelah bencana, oke. Nah, jadi setelah bencana apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama tentu pembangunan tempat evakuasi, shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tombak penahan tsunami, tembok penahan tsunami, dan penanaman mangrove pada garis pantai yang berisiko tsunami. Nah, jadi setelah bencana itu sebenarnya kita harus membuat camp atau shelter, tenda untuk pengungsian. Setelah itu kita harus apa ya? Setelah itu kita akan melaksanakan perbaikan daerah yang terdampak ya. Daerah-daerah yang terdampak tentu kita harus melakukan perbaikan mulai dari infrastruktur, rumah,
dan segala macam yang perlu untuk kita perbaikan. Nah, untuk penanaman mangrove pada garis pantai itu tentu dilakukan sebelum bencana datang. Jadi jangan sampai setelah bencana datang baru kita tanamin. Nah, gitu ya. Jadi ini agak sedikit keliru di bagian belakang. Ya, sebenarnya tidak masalah kalau belakangan ditaruh mangrove-nya, tapi lebih baik kalau misalkan kita letakkan itu di bagian pertama atau kita letakkan penanaman itu sebelum. Jadi antisipasi dulu. Nggak masalah kalau misalkan beberapa pantai itu kita tanami mangrove-nya, apalagi yang rawan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan bencana tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.